pembelajaran, kita akan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Menurut apa? Desa Yolanda. Oke, karena semuanya sudah hadir, kita mulai pembelajarannya ya. Ya, Bu. Kira-kira siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu apa? Baju reaksi, Bu. Protokol dan apa itu laju reaksi? Baju reaksi itu proses berkurangnya konsentrasi reaktan menjadi konsentrasi dan bertambahnya konsentrasi produk. Kira-kira siapa yang ingat apa aja faktor-faktor dalam laju reaksi? Saya, Bu. Ya, silakan Cima. Jadi faktornya itu ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis, Bu. Siapa yang bisa menjawab juga contoh-contoh dari faktor-faktor laju reaksi? Saya, Bu. Ya, silakan apa? Apel yang mulai memerah isinya dan berkarat pada besi. Oke. Karena sudah paham tentang materi minggu lalu yaitu tentang laju reaksi, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi redox. Yaitu siswa mampu menentukan reaksi redox berdasarkan bilangan oksidasi dan pelepasan serta tingkatan oksigen. Yang kedua, siswa mampu menganalisis suatu reaksi tergolong reaksi redox atau bukan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menentukan zat reduksi atau reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari suatu reaksi redox. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke materi pembelajaran. Oke, di sini Ibu sudah mengambil salah satu media dari orang yang akan kita gunakan untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang reaksi redox. Kita langsung masuk kepada materi pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada konsep dan perkembangan reaksi reduksi, oksidasi atau reaksi redox. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reaksi redox. Jadi, reaksi redox ini merupakan reaksi yang terlibat dalam peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi atau yang sering disebut dengan bilangan ILOX. Kemudian, reaksi redox ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama, reaksi redox berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Contohnya yang pertama yaitu ada reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi yaitu melepaskan dari suatu oksida atau oksigen. Contohnya antara reaksi tembaga 3 oksida oleh gas hidrogen. Di sini bahwa di sini tembaga dan air. Jika kita lihat sebelumnya CU ini kan dia ada oksigennya, akan tapi setelah dia bereaksi dengan hidrogen, atau oksigennya hilang malah menjadi ke senyawa hidrogen dan air. Jadi dapat kita lihat bahwasanya untuk menentukan senyawa reduksi dia reaksi reduksi atau oksidasi kita lihat dia reduksi maka dia akan menggunakan atau oksigen. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada reaksi oksidasi. Nah, jadi jika tadi reaksi reduksi dia melepaskan oksigen, tadi oksidasi dia akan mengikat oksigen. Nah, maka dari sini dikatakan bahwasanya reaksi penggabungan unsur atau senyawa dengan oksigen yang menghasilkan suatu oksidasi. Di sini contohnya ada tekanan besi. Kemudian yaitu reaksi redox berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Yang pertama reaksi reduksi, di mana dilihat bahwasanya reaksi reduksi ini merupakan hubungan kimia di mana suatu atom atau kelompok menerima elektron. Nah, perbedaan dengan oksigen tadi, jika dia reduksi dia melepaskan oksigen, sedangkan dengan elektron tadi reduksi dia menerima elektron. Kemudian yang reaksi oksidasi itu merupakan perubahan kimia di mana suatu atom atau kelompok melepaskan elektron. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Yang pertama, reaksi oksidasi merupakan pelepasan elektron yang ditandai dalam meningkatnya bilangan oksidasi dalam suatu unsur. Sedangkan reaksi reduksi menerima atau memperoleh elektron yang ditandai dengan menurunnya bilangan oksidasi dalam unsur. Di situ ada contohnya antara Cu dengan AgNO3 menghasilkan CuNO3 dua kali dan Ag, di mana Cu yang berubah menjadi CuNO3 mengalami reaksi oksidasi yang ditandai dengan bilangan
kenaikan bilangan oksidasi yaitu dari 0 menjadi +2. Kemudian AgNO3 atau perak nitrat mengalami reaksi reduksi ditandai dengan bilangan Gibbs dari +1 menjadi 0. Nah, kemudian ada penentuan dari oksidator dan reduktor. Di sini oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi. Jadi dari kedua ini yang mengalami oksidator yaitu H2 dan yang merupakan reduktor yaitu CuO2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses praktikum agar anak-anak lebih memahami materi redox ini. Selanjutnya, nah pada kesempatan kali ini kita akan diarahkan untuk mengenai bahan-bahan dan bagaimana prosedur yang akan kita gunakan. Dan di sini dikatakan bahwasanya kita memerlukan bulat kimia, bulat ukur, Erlenmeyer, dan PKS. Selanjutnya kita memerlukan bahan yaitu paku, kalium permanganat, dan asam sulfat. Di sini percobaan ini dimulai dengan memasukkan KMNO4 ke dalam gelas ukur dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian disusul dengan penambahan 1 mili asam sulfat ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, jadi setelah tadi paku tadi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi kalium permanganat dan asam sulfat. Nah, jadi setelah paku dimasukkan ke dalam kalium permanganat dan asam sulfat, dalam proses reaksi ini berupa seperti ini, di mana logam MP yang berwarna putih yang merupakan paku dan struktur kimia warna merah dan ungu ini merupakan campuran kalium permanganat dan asam sulfat. Nah, jadi sebelumnya kan kalium permanganat ini berwarna ungu, akan tetapi lama kelamaan berubah menjadi warna putih. Dan paku berubah menjadi warna coklat. Hal ini menunjukkan bahwasanya saat paku direaksikan dengan kalium permanganat, paku mengalami perkaratan. Proses tadi itu dapat dijelaskan seperti ini. KMNO4 tadi berubah warna dikarenakan KMNO tadi mengalami reaksi reduksi, sedangkan perkaratan pada paku tadi dikarenakan paku tadi mengalami oksidasi setelah bereaksi dengan KMNO4. Dan asam sulfat tadi tidak ikut bereaksi dikarenakan asam sulfat hanya bertindak sebagai katalis atau yang mempercepat reaksi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang reaksi redox. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk menguji sampai mana kalian memahami tentang materi reaksi redox. Silakan dibentuk kelompoknya minimal 4 sampai 5 orang ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Ya, apabila tidak memahami boleh bertanya dengan Ibu ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Izin bertanya Bu, Ya, mana Bapak? untuk menjawab LKPD ini kami buat jawabannya di LKPD atau di sini? Langsung di LKPD-nya aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang ada pada PD berdasarkan dengan hasil diskusi. Dengan soal, jelaskan pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasinya. Jadi, berdasarkan bilangan oksidasinya, jika dia itu reaksi oksidasi, maka akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan jika reduksi, dia ditandai dengan adanya peristiwa penurunan bilangan oksidasi pada hasil reaksi. Baiklah teman-teman, dari hasil presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi hasil diskusinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lihat saat apel bereaksi secara langsung dengan udara atau oksigen. Apel yang telah dibuka mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan dan cenderung agak mengkerut. Nah, selanjutnya pada gambar aktivitas mahasiswa, maka mengalami proses reduksi. Hal ini dapat dilihat dari setelah manusia beraktivitas, manusia mengeluarkan udara dari tubuh sesuai dengan kaidah reduksi. Jika suatu zat melepaskan elektron atau oksigen, maka akan mengalami reaksi reduksi. Sekian, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami. Silakan yang ingin bertanya kelompok 2. Saya ingin bertanya, kan bagaimana yang dimaksud dengan katalis? Baik, akan kami kunci jawabannya. Sebentar kami akan mencari jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikarenakan sudah mempresentasikan hasil diskusi, lalu mengumpulkan hasil diskusi anak-anak semua agar ibu dapat memeriksanya dan dapat memasukkannya ke dalam jawaban penilaian. Baik, Bu. Dan dengan berakhirnya hasil diskusi kita tadi, berakhirlah materi kita tentang reaksi redoks. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapakah kira-kira yang dapat menyimpulkan apa itu materi tentang reaksi redoks? Saya, Bu. Baik, Sima, silakan menjawab apa itu reaksi redoks dan menyimpulkannya. Jadi berdasarkan pembelajaran setelah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwasanya reduksi itu adalah suatu senyawa kimia yang mana oksigennya itu akan dilepaskan, sedangkan
oksidasi itu kebalikan dari reduksi, yang mana pada oksidasi itu maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita memakan apel kemudian kita biarkan dalam udara, maka apel itu akan berubah menjadi kuning. Dan contohnya pada besi-besi yang berkarat. Baik, apakah ada lagi yang menyimpulkan tentang kita hari ini? Ya Bu, redoksi itu adalah reduksi atau oksidasi. Oksidasi itu ialah pelepasan elektron, sedangkan reduksi itu ialah penambahan elektron. Konsep reduksi itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah oksidasi dan reduksi sebagai peningkatan dan pelepasan oksigen. Dan yang kedua adalah oksidasi dan reduksi sebagai penerima dan pelepas elektron. Dan yang ketiga itu adalah oksidasi dan reduksi sebagai pertambahan dan penurunan nilai oksidasi. Oke, bagus Nova atas penjelasannya. Jadi kesimpulan kita hari ini untuk materi redox yaitu yang pertama, reaksi reduksi atau oksidasi ditandai dengan penurunannya dan kenaikan bilang oksidasi. Jika dia oksidasi, maka dia mengalami kenaikan bilang oksidasi, sedangkan dia reduksi, maka dia akan mengalami penurunan oksidasi. Kemudian konsep reduksi ini terbagi menjadi tiga. Ada berdasarkan pelepasan peningkatan oksigen, ada berdasarkan pelepasan dan peningkatan elektron, dan yang ketiga ada berdasarkan bilangan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Jika dia berdasarkan bilangan oksigen, maka reduksi bisa ditandai dengan saat dia melepaskan oksigen, sedangkan pada reduksi oksidasi ditandai dengan saat dia meningkatkan oksigen. Kemudian yang kedua berdasarkan elektron. Kalau dia reaksi reduksi, maka dia akan menerima elektron, sedangkan saat dia reaksi oksidasi dia akan melepaskan elektron. Nah, untuk yang berdasarkan bilangan oksidasi itu dapat kita lihat jika dia reaksi reduksi dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan dia reaksi oksidasi maka dia akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian untuk contoh-contoh dari reduksi ini dapat kita lihat pada pengalaman besi, kulit apel yang sudah kita potong berwarna kuning, proses fotosintesis pada tumbuhan, dan proses saat manusia mengeluarkan keringat saat sedang beraktivitas. Oke, dengan berakhirnya materi kita hari ini, kita tutup pembelajaran kita. Untuk kita pulang, KBD kita berdoa dulu. Silakan siapa yang akan memimpin doanya? Saya Bu, silakan mulai. Selesai. Jadi kelas kita hari ini, Ibu Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam